Halo sahabat Etus, jumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Ferry Firdaus ya. Pada konten kali ini kita akan bahas salah satu penyakit yang terjadi pada anjing ya, pastinya jenis kelaminnya betina ya, yaitu penyakit urolithiasis ya. Kita akan bahas apa itu urolithiasis pada anjing, kemudian apa gejala klinisnya, bagaimana cara mendiagnosanya, bagaimana kita mentreatmentnya, dan bagaimana upaya pencegahannya ya. Sebelum saya menjelaskan tentang penyakit ini, jangan lupa di subscribe ya, kemudian di share dan di komen agar mendapatkan informasi yang update tentang perawatan hewan, tentang pemeliharaan hewan, produk-produk hewan, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan hewan kesayangan teman-teman sahabat Etus ya. Kasus urolithiasis pada anjing ini adalah salah satu kasus penyakit pada anjing yang kami terima beberapa minggu yang lalu ya, dan kita sudah melakukan treatment, yaitu dengan jalan operasi ya. Jadi urolit adalah salah satu penyakit pada saluran kemih yang terjadi pada hewan, baik anjing ataupun pada kucing ya. Urolithiasis itu merupakan suatu penyakit terbentuknya urolit pada saluran kemih ya, seperti pada vesika urinaria, kemudian pada ginjal, ureter, dan uretra ya. Nah, apa yang dimaksud dengan urolit? Urolit adalah biasa orang menyebut juga bladder stone ya, atau batu dalam kantung kemih ya, yang terbentuk itu akibat dari supersaturasi dalam urin dengan kandungan mineral-mineral seperti kalsium, oksalat, kemudian fosfat yang dapat turun ya dari sepanjang ureter dan masuk ke dalam vesika urinaria atau kantong kemih. Kandungan mineral tersebut itu akan mengendap ya, dan akan membentuk kristal. Kristal ini dapat bertambah besar ya, baik ukurannya ya, sehingga dia dapat merusak jaringan di sekitarnya dan dapat menimbulkan gejala klinis pada hewan tersebut. Adapun jenis-jenis urolit yang diketahui itu seperti strofit, kemudian kalsium oksalat, kemudian sistin, kemudian uret, kemudian kalsium fosfat, diuret, dan silika ya. Nah, apa penyebab penyakit urolithiasis pada anjing ya? Yang pertama adalah berhubungan dengan pastinya dengan saluran air kencing atau saluran urinasi ya. Apakah ada penyumbatan ataukah ada perlukaan, ada infeksi ya. Yang kedua, gangguan dari metabolisme tubuh ya. Kemudian adanya infeksi saluran kemih, kemudian adanya gejala yang memang tidak dapat dijelaskan, yang itu biasanya disebut dengan idiopatik ya, dan biasanya idiopatik ini berhubungan dengan tingkat stres pada anjing tersebut ya. Kemudian kalau dilihat penyebab urolithiasis yang lain itu bisa dibagi atau dikategorikan dalam dua faktor. Yang pertama faktor ekstrinsik dan faktor intrinsik ya. Faktor intrinsik itu biasanya berhubungan dengan keturunan atau herediter, kemudian juga berhubungan dengan umur, dan pastinya berhubungan dengan jenis kelamin ya, karena baik jenis kelamin jantan ataupun jenis kelamin betina itu bisa terdiagnosa penyakit urolithiasis ya. Sedangkan faktor ekstrinsik itu bisa berupa letak geografis ya, kemudian iklim dan temperatur lingkungan, kemudian kurangnya asupan air minum ya, kemudian makanan yang banyak mengandung mineral, biasanya kandungan dari kadar oksalatnya dan kalsium ya. Kemudian aktivitas dari hewan tersebut itu yang kurang ya, jadi kurang beraktivitas atau kurang exercise ya. Dan gejala klinis apa yang bisa kita lihat ketika anjing kita menderita penyakit urolithiasis ya. Yang pertama, adanya darah yang keluar bersama dengan urin ya. Jadi biasanya kalau anjingnya urinasi itu ada darah di dalam urin. Yang kedua,
Kencingnya biasanya sedikit-sedikit ya, tidak banyak, bahkan ada sampai hanya tetesan air kencing saja. Kemudian vesika urinarianya biasanya mengalami kebesaran ya. Ini bisa dilakukan dengan cara perabaan ya. Jadi perut agak sedikit membesar, kemungkinan karena vesika urinarianya penuh dengan air kencing. Kemudian anjing biasanya ketika hendak kencing itu terjadi merejana ya, dia merejan berkali-kali dan biasanya disertai dengan suara teriakan ya, karena mungkin ada rasa sakit di situ ketika urin tidak bisa keluar atau urin keluar sedikit demi sedikit ya. Nah, kemudian nafsu makan pastinya menjadi turun. Kemudian bagaimana cara dokter hewan mendiagnosa penyakit ini ya? Yang pertama adalah dengan melakukan pemeriksaan klinis ya, atau pemeriksaan fisik. Jadi yang dilihat adalah tanda-tanda klinis yang terjadi pada hewan dengan cara kita menganamnes ya, menanyakan kepada si owner ya. Yang pertama kita akan menanyakan seberapa banyak kencingnya, sering atau tidak, banyak atau tidak ya. Kemudian apakah ada darah ketika dia kencing ya. Kemudian kita biasa dokter yang mempalpasi bagian perut ya. Apabila anjing kecil bisa dipalpasi akan terpegang ketika vesika urinarianya membesar ya, karena terjadi penyumbatan. Apabila anjing besar biasanya dilakukan dengan ultrasonografi ya. Dan pastinya gejala yang lain adalah anjing tidak bisa kencing ya. Nah, kemudian setelah kita menanyakan dan melakukan pemeriksaan klinis, kita bisa melakukan pemeriksaan fisik, yaitu dengan cara dipalpasi atau dengan melakukan perabaan pada bagian abdominal atau abdomen ya. Apabila ada penyumbatan, biasanya kantong kemih atau vesika urinaria itu akan teraba besar, ukurannya tidak normal lagi ya. Nah, ketika diraba biasanya besar, itu pertolongan yang dilakukan adalah biasanya kita memasang kateter ya. Jadi kita harus keluarkan urinnya dulu sehingga si anjing merasa nyaman atau tidak sakit karena urin yang tertahan ya. Kemudian mendiagnosa lagi dengan menggunakan X-ray atau ronsen ya. Nah, untuk hasil X-ray pada kasus urolithiasis bisa dilihat pada gambar berikut ini. Nah, ini kita untuk mengetahui apakah ada urolit atau batu ya yang ada di dalam kantong kemih si anjing. Nah, kemudian apakah juga bentuknya besar seperti apa dan letaknya di mana? Bisa saja letaknya mungkin di ureter atau di vesika urinaria. Nah, dengan X-ray juga kita bisa melihat berapa banyak ya batu yang terdeteksi. Jadi ketika nanti dilakukan operasi misalnya, kita bisa tahu bahwa jumlah batu yang terekstrak itu harus sama dengan jumlah batu yang kita keluarkan melalui operasi ya. Ketika di jantan, kita akan mengetahui di mana letak batunya, karena bisa saja batu tidak hanya di kantong kemih, vesika urinaria, bisa juga terletak di ureternya ya. Kemudian kita konfirmasi lagi bisa juga dengan menggunakan ultrasonografi atau dengan menggunakan USG ya. Dan untuk penggunaan ultrasonografi juga bisa dilihat pada video berikut ini. Ketika kita sudah mendiagnosa bahwa anjing ini menderita penyakit urolithiasis, maka hal yang dilakukan adalah melakukan treatment terapi. Pada kasus ini yang kita lakukan adalah dengan melakukan tindakan operasi bedah ya. Operasinya yang kita sebut dengan sistotomi ya, atau pembukaan kantong kemih atau vesika urinaria. Untuk treatment pembedahan sistotomi atau pembukaan kantong kemih pada anjing tersebut, di sana kita bisa melihat nanti berapa jumlah batu yang kita ambil ya, yang kita dapatkan ya. Sahabat The Plus bisa saksikan di video yang akan tayang setelah ini.
Oke, ini ada batu yang uroliter sudah kita keluarkan ya. Bisa lihat ini satu besar ya, kemudian dua, ini juga besar, kemudian tiga ya. Kita urutkan dari yang besar, tiga, empat, lima, enam, dan 7 batu ya. Ini batunya ya, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Oke. Bagaimana cara kita mencegah terjadinya penyakit urolithiasis ini ya, karena penyakit ini sifatnya bisa terulang kembali ya. Jadi bisa misalkan tahun ini kena, tahun depan juga bisa saja terbentuk lagi urolitnya seperti itu ya. Maka hal-hal yang perlu dilakukan pencegahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus asupan minum itu harus cukup ya, jadi tidak boleh kurang karena ini sangat berdampak ya. Yang kedua, harus dilakukan aktivitas fisik yang cukup, jadi jangan anjingnya kebanyakan diem ya, jadi harus dilakukan exercise ya, misalkan jalan-jalan kecil ya di keliling kompleks seperti itu ya, jadi jangan dibiarkan anjingnya menjadi diam ya. Yang ketiga adalah tidak memakan makanan yang banyak mengandung mineral ya. Kemudian makanan sebaiknya agar tidak terjadi kambuh kembali harus diet makanan ya, pasti ada makanan khusus ya untuk penyakit kencing batu atau urolithiasis ini. Yang harus diperhatikan adalah yang pertama, makanan harus rendah protein ya. Yang kedua, harus rendah oksalat, rendah garam atau magnesium. Yang ketiga, harus rendah purin. Purin ini semacam jeroan atau misalnya hati, kemudian juga seafood ya, daging sapi, daging domba, unggas babi ya, kemudian juga ikan atau makanan seafood lainnya ya, dan juga harus rendah kalsium. Nah, jadi memang pada intinya pencegahan dilakukan, yang paling penting adalah nutrisi makanannya atau diet makannya harus benar-benar diperhatikan sehingga anjing kita tidak kambuh kembali atau tidak terjadi penyakit urolitis pada anjing kita. Demikian sedikit informasi yang bisa saya berikan pada kasus penyakit urolithiasis. Mudah-mudahan informasi ini bisa menambah wawasan teman-teman sahabat terus, terutama dokter ya, sehingga penyakit ini bisa kita hindari atau bisa kita cegah sedini mungkin ya. Kita ketemu lagi di konten video edukasi saya berikutnya. Bye-bye.